الحمد لله الحمد لله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل في انقضاء الشهور وتقلبات الأيام عبرا لمن تذكر يغير الزمان والمكان ولا يتغير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الرسل اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pada hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat, telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya untuk beribadah kepada Allah. Di mana usia kita semakin bertambah. Bukan hanya usia yang bertambah, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, dan nikmat-nikmat lainnya. Wabil khusus adalah nikmat istiqamah di dalam iman dan Islam, sehingga kita pada saat ini masih berada dalam takwa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas dan ridho atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah kita merasa ringan untuk melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah kita melaksanakan salat fardu berjamaah. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah kita berlomba-lomba melakukan amal kebajikan di jalan Allah, menjunjung tinggi seruan Allah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan mengamalkan semua ajaran-ajarannya dan ajaran nabinya, meninggalkan semua larangan-larangannya dan juga larangan-larangan nabinya. Karena itu cita-cita terbesar kita tak lain adalah berakhir hidup ini dalam keadaan terbaik yang disebut dengan husnul khatimah. Dan tentunya husnul khatimah itu adalah diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk itulah marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat tersebut, dengan terus meningkatkan istiqamah kita dalam ibadah, istiqamah dalam takwa, istiqamah dalam kesolehan kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan diri kita orang-orang yang soleh serta mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Baru saja tahun yang lalu sudah kita lewati dan saat ini kita memasuki pada tahun yang baru. Seolah-olah kemarin kita masih kecil, kita masih bersekolah, kemudian kita sudah bekerja dan berkeluarga, bahkan punya anak dan cucu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ukuran waktu yang sama. Allah berikan kita 24 jam dalam satu hari.
Allah berikan kita 7 hari dalam 1 minggu, dan Allah berikan kita 12 bulan dalam 1 tahun. Hanya pertanyaannya adalah, apakah dengan berjalannya waktu itu diikuti dengan membawa perubahan yang lebih baik di dalam diri kita, ataukah dengan berlalunya waktu justru semakin buruk diri kita? Untuk itulah kita harus segera bermuhasabah, mengintrospeksi diri bahwa umur kita yang bertambah dan usia kita jatahnya yang semakin berkurang. Kalau kita tidak sikapi dengan cepat dan segera, maka kita akan kehilangan kemuliaan dan persiapan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari kita bermuhasabah, mengisi tahun yang baru ini dengan lebih baik, dengan lebih bermakna, dan terus meningkatkan kualitas amal kita, ilmu kita, dan juga kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah mengingatkan kita tentang pentingnya muhasabah, pentingnya perencanaan untuk masa depan, bukan hanya untuk masa depan dunia kita, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk merencanakan masa depan akhirat kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang akan direncanakan untuk hari esok. Dan hari esok yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kehidupan akhirat kita. Apakah kita sudah punya persiapan yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita masih banyak kekurangan dan kelalaian yang kita lakukan kepada Allah? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Maka ayat ini telah memberikan pelajaran berharga kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mengintrospeksi diri, pentingnya bermuhasabah, pentingnya melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, terutama dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya muhasabah inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memberikan nasihat kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisab diri kalian, menghitung-hitung amal kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin telah memberikan perumpamaan muhasabah, disamakan dengan seorang pedagang. Ketika seorang pedagang tersebut menghitung-hitung kerugian dan labanya, maka pada saat dia mendapatkan keuntungan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan kualitas bisnis dan kualitas dagangnya agar terus mendapatkan keberuntungan. Dan ketika dia mengevaluasi tentang kerugian, maka dia mencari tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan kerugian pada bisnis dan dagangnya, sehingga ketika sudah ditemukan penyebab kegagalan dan kerugian itu, dia tidak akan mengulangi kembali kerugian yang telah dia lakukan dan tidak akan jatuh ke dalam kerugian yang sama. Oleh karena itu, maka pentingnya muhasabah. Kita diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang lebih mengutamakan persiapan bekal untuk akhiratnya dibandingkan hanya sekedar mempersiapkan bekal dunianya.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bahwa orang yang paling sempurna akalnya, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengkoreksi dirinya, kemudian dia bersedia untuk beramal sebagai bekal untuknya setelah dia meninggal dunia. Wal ajizu man ajba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Sedangkan orang yang lemah akalnya, orang yang tidak sempurna akalnya adalah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap banyak angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka sikap terbaik bagi seorang mukmin dan muslim yang sejati tak lain adalah selalu bermuhasabah, mengintrospeksi atas perbuatan-perbuatan dan amal-amalnya di dunia sebagai persiapan dia menuju ke alam akhirat. Dan itulah yang dimaksudkan bekal akhirat, agar kita berjumpa di hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dari konsep yang diajarkan oleh Islam, maka secara garis besar ada dua hal yang perlu kita muhasabahkan di dalam kehidupan kita dan sangat menentukan bagaimana nasib kehidupan kita nanti di akhirat. Apa dua hal yang paling penting dalam kehidupan kita? Yaitu bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan hablum minallah, dan bagaimana keadaan hubungan kita kepada manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Di mana dua faktor ini sangat menentukan sikap kita terhadap urusan dunia dan terhadap urusan akhirat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim tentang pentingnya hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam surah Al-Imran ayat 112 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka telah ditimpakan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, aynama thuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali apabila mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Yang dimaksudkan dengan tali Allah itu adalah agama Allah, manhaj Allah, sistem Allah. Wa hablim minan nas, dan tali manusia, yang dimaksudkan adalah tali perjanjian yang telah dibuat sesama manusia. Selama dia tidak ingkar janji, selama dia tidak menyalahi janjinya, maka dia akan baik di mata manusia. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. Ternyata mereka kembali mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan kehinaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka telah ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan itulah disebabkan karena mereka telah durhaka dan mereka telah melampaui batas. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ajaran Islam yang telah membentangkan dua bentuk hubungan yang harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan bagi umat manusia, yaitu diatur bagaimana tata cara hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya dalam aspek ibadah, dan juga diatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah maka di dalam tafsir dijelaskan, dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Baghawi, dan tafsir Ibnu Katsir tentang makna hablum minallah. Yang dimaksudkan dengan hablum minallah itu adalah perjanjian dari Allah, yaitu beriman kepada Islam sebagai jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu maka ketika manusia menjalankan hablum minallah dan hablum minan nas, itu artinya dia berupaya menjaga hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
Apa saja hak-hak Allah yang harus kita penuhi? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu hendaklah kamu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah sedikit pun. Kemudian apa lagi selain itu? Yaitu menjalankan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, mengikuti nabinya, menjalankan syariatnya. Itulah yang dimaksudkan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna hablum minan nas, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menjelaskan tidak secara terpisah antara hablum minallah dan hablum minan nas. Keduanya disebutkan secara bersamaan agar cara berpikir kita, mindset yang ada di dalam benak kita terkumpul dalam makna hablum minallah dan hablum minan nas. Bisa jadi di antara kita ada yang memiliki hubungan hablum minallah begitu baik kepada Allah, ahli ibadah, melaksanakan sholat, tahajud, puasa, tetapi dengan tetangga dia tidak mampu untuk memperbaiki hubungan baiknya. Dengan saudaranya dia bermusuhan dan memutuskan tali silaturahminya. Atau bisa jadi ada orang yang begitu baik hubungan sosialnya, baik dengan tetangganya, baik dengan teman-temannya, bersilaturahmi kemana-mana, tetapi seringkali mengabaikan tanggung jawabnya melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah mengapa Allah selalu menyebutkan dua-duanya di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah menegaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berkeluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazu'a, apabila dia ditimpa dengan kesusahan maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a, dan apabila dia ditimpa dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dia menjadi kikir. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang tetap istiqamah menjalankan salat, yaitu orang-orang yang tetap melaksanakan salatnya. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum, dan tentu mereka yang di dalam hartanya terdapat hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sifat dasar manusia ketika dia berinteraksi secara sosial, maka manusia seringkali mengalami cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu penguatnya agar dia tetap istiqamah dan baik hablum minan nas, maka dia harus memperbaiki hablum minallah. Sehingga kedua dimensi, kedua mindset yang harus kita tumbuhkan ke dalam jiwa dan pikiran kita menjadi sebuah penguat, menjadi pendukung untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama kita dan kepada sesama yang lainnya, sehingga tumbuh kekuatan dan persatuan, sehingga tumbuh sebuah kehebatan yang diinginkan untuk menyatukan Islam dalam barisan yang sama. Oleh karena itu hablum minan nas ini diwujudkan dalam bentuk menyambung, memperbaiki hubungan bakti kita kepada kedua orang tua kita, memperbaiki hubungan silaturahmi kita yang terputus, kemudian baik kepada tetangga, lalu saling memaafkan, saling menguatkan, membantu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta sebuah kebersamaan, keharmonisan dan persaudaraan yang menguatkan kita dalam menuju kepada tujuan yang sama, li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah muhasabah yang harus kita wujudkan dari awal hari kita di tahun baru ini. Mari sama-sama kita tingkatkan dan kita jaga istiqamah dalam ibadah kita, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Siapkan bekal sebanyak mungkin, karena kita tidak tahu bahwa ternyata umur kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu dan tempo yang tidak kita ketahui. Maka dengan kita punya persiapan bekal yang cukup menghadap Allah dimanapun kita berada,
Kapan waktunya datang, kematian itu akan siap kita nantikan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala mukhbiran 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'un tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadala al muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna sakha'an rakha'a wa sa'ira biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na al ghala'a wal waba'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkara was suyuf al mukhtalifata wasyada'id ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.